Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji filsafat malam hari ini. Shalawat dan salam terlantunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari umatnya. Allahumma amin. Untuk ngaji filsafat malam hari ini sudah tema yang ke-137 pada 38 dari awal mula kita ngaji. Dan mudah-mudahan kita doakan Pak Faiz terus bisa mengisi dan masih terus bisa memberikan kita ilmunya, wawasan. Dan ya, ini adalah salah satu dari upaya kita untuk memakmurkan masjid dan sekaligus juga untuk menjadi tempat untuk merekayasa umat ataupun untuk rekayasa apalah namanya. Oke, silakan teman-teman mengambil posisi, mau di belakang atau di depan. Ini kayaknya jomblang sekali. Mari kita mulai ngaji kita malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang di belakang mau maju ke depan, monggo. Di depan sini juga enggak apa-apa. Tadinya kami persilahkan kepada Pak Faiz untuk melanjutkan ngaji malam hari ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Yang ingin duduk di belakang mundur lagi tidak apa-apa. Iya, bebas lah, tidak apa-apa. Kamu mojok-mojok sambil tidur ya tidak apa-apa. Ada di sana semua, di sekitarku tidak ada juga tidak apa-apa. Aku tak omong dewe. Oke, dinikmati saja yang ngantuk, karena gerimis-gerimis gini enaknya memang agak sambil tiduran, sambil liar-liar. Oke, malam ini kita sudah nyampe sesi terakhir Sufi Nusantara. Alhamdulillah ya, sudah mau selesai tasawufnya. Karena ngaji Sufi itu bebannya double. Karena saya jadinya tiap hari jadi agak malu-malu gimana gitu, kayak wis sufi-sufi yo, cerita tentang sufi padahal kita sama-sama belajar. Jadi selalu rumusnya kalau ngaji tasawuf itu ya usikum wa nafsi. Saya juga sedang belajar sama beliau-beliau para wali Nusantara. Jangan dianggap makomku sudah setara sama Syekh Yusuf sama Sunan Kalijogo. Tidak ada apa-apanya. Ini saya angkat karena kita sudah sering diskusi tentang Islam Nusantara, cuma masih bungkusnya.
Ada baiknya sekarang tidak usah rame-rame tentang Islam Nusantara itu apa. Ayo langsung kita selami aja. Ada pikiran-pikiran apa di kalangan para tokoh Muslim Nusantara dulu, yang sebagian besar memang para wali. Jadi bukan Habib ya, wali. Ada yang Habib, cuma yang dikenal bukan kehabibannya, tapi kewaliannya. Oke. Dan tidak usah berhenti di saya seharusnya. Ini kan ngaji kita ini cuma mancing. Kayak sanyo kalau mati kan perlu dipancing air sedikit, selanjutnya dia akan keluar banyak air. Kalian juga begitu, cuma tak pancing 1 bulan ini dengan Sufi Nusantara. Selanjutnya kejarlah sendiri, masih banyak khazanah-khazanah pemikiran para aulia Nusantara yang tidak mungkin saya angkat satu-satu dan semuanya. Kayak kemarin ngomong Hamzah Fansuri, ngomong Sunan Kalijogo, ngomong Syekh Arsad Al-Banjari, dan hari ini ngomong Yusuf Makassari. Itu cuma pancingan-pancingan kecil, masih sangat luas yang bisa diungkap dari mereka. Jadi mancing, tidak harus ikut saya. Saya bukan yang menunjukkan jalan. Paling banter saya menunjukkan kalau ada jalan. Jadi saya tidak menunjukkan di Jogja itu jalannya kayak gimana. Saya cuma ngomong di Jogja itu ada jalannya. Selanjutnya carilah sendiri jalan-jalan itu. Jadi itu pengantarnya untuk sesi terakhir Sufi Nusantara. Mungkin pada saatnya ada Sufi Nusantara jilid 2 ya. Saya tidak tahu, nanti nunggu moodnya saja. Oke. Bismillah, kita mulai ya. Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau ini hidupnya di awal abad 17, 1600 sekian. Dari namanya sudah bisa diidentifikasi kalau beliau ini dari Makassar, Sulawesi. Setelah kemarin kita dari Kalimantan, dari Jawa, dari Aceh. Sulawesi ini juga dikenal banyak wali di sana. Bagi yang suka touring, piknik, silahkan jalan-jalan ke Sulawesi. Di sana, kalau Jawa punya wali Songo, di sana punya wali Pitu. Ada 7 orang wali. Salah satunya Syekh Yusuf Makassari ini. Ya makamnya ada 6 seingat saya. Cuma ya yang kamu bisa ziarahi di Makassar ada, di Banten ada, di Madura katanya juga ada, kemudian Sri Lanka, kemudian Afrika Selatan. Jadi makamnya banyak. Kalau orang Jawa sebenarnya menyebutnya bukan makam tapi petilasan. Kalau makamnya sendiri setelah beliau meninggal di Afrika Selatan itu diambil lagi, sekitar 6 tahun kemudian dibawa ke Makassar. Itu jasadnya beliau. Tapi yang di beberapa tempat tadi itu petilasan-petilasan. Oke, itu Syekh Yusuf. Ayahnya misterius, ada kontroversi, perdebatan. Ada yang kalau ibunya namanya Aminah, sama kayak Syekh Arsad ya. Ayahnya ada yang bilang juga namanya Abdullah. Kalau katanya Hamka ya namanya Abdullah. Cuma ada mitos bahwa Syekh Yusuf ini anaknya Nabi Khidir. Jadi suatu ketika ibunya ini menikah dengan laki-laki yang misterius, tidak dikenal, tapi ampuh dan alim. Sampai kemudian tidak ada lagi saat mengandung, sehingga orang menyebutnya ini jangan-jangan mungkin anaknya Nabi Khidir. Itu yang tidak tahu saya, wong saya tidak ikut-ikutan lihat zaman itu.
Ceritanya begitu. Tapi masih satu keluarga dengan masih kerabatnya Sultan Goa saat itu, yaitu Sultan Alauddin, yang nanti namanya jadi IAIN. Masih keluarganya Sultan, sehingga masa kecilnya hidup di istana. Cuma nanti beliau ini orang yang haus ilmu. Jadi setelah belajar di Goa saat itu, Goa Talo, kesultanan itu, terus beliau mengembara kemana-mana. Yang dicatat oleh sejarah, beliau sempat ke Banten, kemudian ke Aceh, berguru sama Syekh Nuruddin Arnaniri, yang dikenal sebagai rivalnya Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Nuruddin Arnaniri ini kan salah seorang wali juga yang datang ke Aceh dari Gujarat, karena beliau mendengar di Nusantara, khususnya di Aceh, sedang berkembang faham sesat menurut beliau yang namanya Wahdatul Wujud. Dari situ terus beliau berangkatlah ke Aceh. Wali juga karena dari Torekot Qadiriyah. Nanti Syekh Yusuf Makassari mendapat ijazah Torekot Qadiriyah dari Syekh Nuruddin Arnaniri. Setelah dari Aceh berangkat ke Yaman. Dari Yaman dapat ijazah 2 Torekot, Torekot Naksabandiyah sama Torekot Ba'lawiyah. Dari Yaman berangkat ke Mekah sekaligus haji di sana dan cari ilmu. Nanti di Mekah beliau dapat ijazah Torekot Satariyah. Terus dari Mekah masih mengembara lagi cari ilmu sampai ke Suriah, Damaskus. Dari sinilah nanti beliau dapat ijazah dari Torekot Kholwatiyah dari Syekh Ahmad bin Ayyub Kholwati. Dan dari Syekh Kholwatiyah ini nanti Syekh Yusuf dapat gelar Tajul Kholwati Hidayatullah. Dia jadi mursyidnya Torekot Kholwatiyah, dan nanti yang disebarkan di Makassar di fase awal karirnya itu Torekot Kholwatiyah ini. Setelah itu, setelah dia dapat ini, kembali lagi ke Nusantara, ke Goa, ke tempat asalnya yang tadi menyebarkan Torekot Kholwatiyah. Cuma agak tidak cocok sama pemerintahan saat itu. Beliau pinginnya ya menghapus tradisi-tradisi seperti judi, seperti minuman-minuman keras dan macam-macam. Cuma ditentang oleh para politisi di sana. Ya karena politisi biasanya punya kepentingan sendiri, akhirnya dia pergi, tidak ngamuk-ngamuk, tidak berontak. Dakwah tidak diterima, ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Urusan selanjutnya tanggung sendiri resikonya, kan gitu. Hari ini kan banyak yang dakwahnya sambil ngamuk-ngamuk. Kalau nggak diterima ya ngamuk. Padahal Syekh Yusuf ini kalau mau pengikutnya banyak, tapi dia lebih milih keluar dari Goa daripada dianggap ngerusak Goa, mengacaukan Goa dengan dakwahnya. Datanglah dia ke Banten, ketemu mantan sahabatnya dulu yang sekarang jadi sultan, namanya Sultan Ageng Tirtayasa gelarnya. Jadi guru besar di sana, mengajarkan agama, tasawuf, sampai nanti terjadi konflik antara Sultan Ageng ini dengan anaknya Sultan Haji. Sultan Haji didukung oleh Belanda. Jadilah nanti Syekh Yusuf ini
membantu Sultan Ageng Tirtayasa perang melawan Belanda. Bahkan nanti sampai Sultan Ageng ditangkap oleh Belanda, beliau masih berjuang, masih gerilya. Dan dikenal dengan kanuragannya, makanya Banten itu sekarang kan terkenal kanuragannya, kekebalan, kesaktian, dan lain-lain. Itu antara lain warisan dari Syekh Yusuf Makassari, antara lain. Dan pada akhirnya ya beliau tertangkap juga oleh Belanda, dan oleh Belanda tertangkap tidak dieksekusi tapi dibuang ke Thailand, kalau sekarang Sri Lanka. Dan ketika dibuang inilah karya-karya tulisnya bermunculan, lahir. Jadi orang pinter itu kalau dibuang itu alhamdulillah, dipenjara alhamdulillah. Hamka itu tidak bisa nulis tafsir Al-Azhar kalau dia tidak dipenjara. Makanya meskipun dipenjarakan oleh Soekarno, dia terima kasih sama Soekarno. Terima kasih sudah dipenjara sehingga bisa nulis tafsir Al-Azhar. Syekh Yusuf juga begitu. Beliau diasingkan ke Sri Lanka, muridnya malah tambah banyak. Dengan kitab-kitabnya dia masih bisa berhubungan sama murid-muridnya, sama pengikut-pengikutnya. Dan ini yang bikin VOC khawatir lagi, Belanda. Wah, ini kalau diterus-terusin berontak lagi. Akhirnya dibuanglah ke Afrika Selatan. Daerah namanya Cape Town. Tapi di sana ya tetap dakwah. Dibuang ke Thailand itu umur 58. Dibuang ke Afrika Selatan umurnya beliau sudah 67. Cuma dia sukses luar biasa dengan dakwahnya, sehingga bahkan di sana jadi pahlawan nasional, jadi idolanya Nelson Mandela belakangan karena jasa-jasanya di Afrika Selatan. Oke. Dan nanti setelah meninggal di sana ada diplomasi untuk mengembalikan jenazahnya ke Makassar, ke Goa. Beliau meninggal tahun 1699. Lahirnya tahun 1626. Jadi sekitar 73-an tahun. Oke, itu sejarahnya. Kita sering dengar nama ini, tapi mungkin nggak banyak tertarik untuk menjelajahi. Dan sudah termasuk pahlawan nasional sejak tahun 1995. Oke, kita lanjutkan. Itu sejarahnya. Sekarang pikirannya. Kalau sejarah masih ada kontroversi. Sekarang kita bahas pikiran-pikiran beliau. Ya, ini karya-karyanya. Bagi yang suka dan ingin meneliti, tulisan-tulisan ini sebagian besar bisa kita akses. Teman-teman yang mengumpulkan naskah-naskah Nusantara sudah banyak yang dapat naskah ini. Malam ini kita ngambil beberapa dari yang saya tandai kuning itu, yang kebetulan PDF-nya bisa dicari oleh teman-teman. Yang pertama, saya nggak usah baca satu-satu ya, banyak. Yang pertama hari ini mungkin kita banyak dari Al-Barokat Al-Sailaniyah, berkah-berkah dari Sri Lanka. Terus An-Nafahat As-Sailaniyah, Qurratul Ain, Tahsinul Inayah wal Hidayah, sama Futuhat Robbaniyah. Dari kitab-kitab itu ya. Jadi malam ini kita lihat gagasan-gagasan kecilnya. Saya bilang tidak bisa ngomong semuanya. Ini cuma mancing. Bagi yang tertarik mitos-mitosnya banyak. Mungkin teman-teman yang dari Makassar sering dengar mitosnya. Bagaimana Syekh Yusuf itu waktu dalam kandungan perutnya ibunya bercahaya.
Susah ya, kaya ceritane Ken Arok. Ya, perutnya bercahaya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita wajah kita yang bercahaya. Kau kayak main HP. Ini terus wajahnya bercahaya. Ya, ada cerita waktu dibawa oleh kapal ke Sri Lanka. Itu Syekh Yusuf dinyatakan meninggal di atas kapal. Terus dibuang ke laut. Begitu nyampe pulau terdekat, ternyata sudah ada di situ Syekh Yusuf, nunggu kapalnya lagi untuk transit. Ya. Terus waktu dibuang ke Afrika Selatan, itu di tengah laut ada ombak besar yang semua orang sudah putus asa, termasuk nahkodanya, termasuk jenderalnya orang Belanda. Dan yang bisa menenangkan ombak Syekh Yusuf. Sehingga jenderal itu terus masuk Islam dan ikut dengan Syekh Yusuf di Afrika Selatan. Banyak mitos-mitosnya. Ada cerita lagi waktu beliau naik kapal, pisaunya jatuh. Terus ngambil ikan asin kering yang ada di kapal, dicemplungin, ikannya hidup, ngambil pisaunya terus dibawa ke atas. Nah ya, itu masih banyak. Silahkan kamu cari sendiri ya cerita-cerita. Biasanya di balik cerita-cerita itu ada simbol-simbol yang harus bisa kita pecahkan. Sama kayak Sunan Kalijaga kemarin. Ya boleh sih kita telan mentah-mentah apa adanya. Yang penting bisa ngambil hikmahnya. Dan jangan jadi sumber gegeran. Saya tidak tahu hari ini orang kok suka banget sama gegeran. Kalau nggak setuju ya wis lah. Kan biasa aja tuh, ada orang setuju, ada orang nggak setuju. Tapi hari ini orang tidak kuat hatinya untuk mendengar orang punya pendapat berbeda. Sehingga setiap kali kita baca WA, musuh kita tambah. Ya kan hari ini mau coba WA, wah ini musuhku, beda pandangan, musuhku. Selalu gitu. Tiap kali buka Facebook, baca WA, musuh kita tambah. Ada yang sampai tiap hari kalau dia posting di Facebook, kok ada yang bantah, terus langsung di-remove, di-unfriend. Berarti kamu bukan kelompokku. Kan ada yang kayak gitu. Jadi gara-gara itu sekarang kita punya banyak musuh. Oke, malam ini kita belajar dari Syekh Yusuf ya, tentang tasawufnya tentunya, karena beliau lebih dikenal sufi. Dan Syekh Yusuf ini sufi yang sunni dan moderat. Agak mirip kayak Syekh Arsad. Tapi memang tekanannya tidak pada konsep-konsep sufi yang nazari, yang filosofis, yang jelimet, tapi tuntunan pada masyarakat. Di dalam pikiran-pikirannya ada sih bau-bau wahdatul wujud. Tapi dia tidak akan eksplisit ngomong itu, mungkin khawatir pada umat. Mirip kayak Syekh Arsad kemarin. Jadi malam ini kita tidak ngomong sufi yang teoritis, filosofis, tapi sufi yang pragmatis. Tasawuf amali. Sengaja saya ambil fase-fase awal ketika seorang mau masuk ke dunia torekot, dunia tasawuf. Karena Syekh Yusuf Makassari ini, selain yang saya sebutkan 5 torekot tadi, beliau juga menjelajahi 11 torekot yang lain. Jadi 5 tambah 11, 16 torekot. Jadi kalau sudah dapat ijazah 16 torekot ya tidak perlu diragukan lagi wawasannya. Kalau sekedar Rumi dan Ibnu Arabi mungkin sudah. Ya, kamu kan baru ngerti dikit-dikit Rumi dan Ibnu Arabi kan sok-sok gaya. Sidik-sidik ngomong wahdatul wujud, ngomong anak al-haq dan lain-lain. Ya, belum waktunya. Orang sekali Syekh Yusuf ini aja ndak kemenyek, apa kemenyek itu ndak sok. Ya kan? Hari ini kan orang senengane kuwi. Ngerti dikit sudah posting, dibantah marah-marah. Kelakuan kita hari ini ya. Oke, bismillah. Kalau diringkas secara umum ya ini, ajaran-ajarannya Syekh Yusuf itu